visi saya sendiri kerja di HIV AIDS ini, ya itu yang pertama menyelamatkan generasi ini dulu. Terus kemudian ada istilahnya pemerintah, masyarakat kemudian menyadari bahwa ini bukan hal yang tidak ada, tetapi HIV itu sudah masuk ke dalam seluruh masyarakat. Beberapa teman-teman yang di lapangan menjangkau, ternyata banyak sekali anak-anak pemuda dan remaja juga yang sudah berhubungan seks sebelum menikah di usia remaja, dan banyak juga yang sudah terinfeksi itu di bawah 15 tahun. Kemudian kalau kita lihat data kasus HIV, justru di usia pemuda yang paling tertinggi, di usia remaja. Yang menyebabkan kondisi remaja sekarang seperti itu, ya rata-rata sih latar belakang mereka kurang perhatian di rumah, kemudian ada yang juga karena orang tuanya bercerai, terus kemudian juga karena kita tahu di usia remaja kan orang suka mencoba-coba, jadi teman-temannya sering mengajak karena mereka kurang percaya diri, sehingga ya terbujuk sama rayuannya hanya untuk mencari jati dirinya di mereka. Terutama buat para generasi muda, mari menjaga diri masing-masing dengan tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, dan menyadari bahwa HIV dan AIDS itu bukan hal yang gampang tertular, tetapi juga bukan hal yang menjadi kutukan Tuhan, sehingga stigma dan diskriminasi sudah harus dihentikan. Virus yang menyebabkan virus itu HIV. Kalau menurut aku sih, kalau HIV itu merupakan satu virus yang mematikan. Itu virusnya bernama HIV, kemudian akhirnya menyerang kekebalan tubuh manusia itu, yang menyebabkan nanti lama-kelamaan bisa menjadi suatu penyakit yang dinamakan AIDS yang dikenal oleh masyarakat. Selama ini yang aku tahu ya, biasanya itu jangan gondangan di pasangan. Kedua, tetap setia sama pasangannya itu. Ketiga itu harus memakai kondom bila berhubungan seks. Gitu. Pokoknya kalau C itu kondom, terus kalau D itu no drug, terus kalau E itu education gitu. Jadi harus mengerti tentang cara penularannya itu gimana gitu. Yang sebaiknya harus dilakukan, mungkin kalau saya orang yang biasa-biasa aja sih, ini sih Mas, nggak bermain seks dengan sembarangan orang gitu loh. Kalau aku sendiri sih mungkin terutamanya kan aku sudah tahu mengenai virus HIV/AIDS itu seperti apa. Tapi saya sendiri ya mungkin nggak terlalu nggak melakukan free sex aja, karena free sex itu bisa menjurus ke adanya gondangan di pasangan dan mengakibatkan timbulnya virus HIV/AIDS. Kita masuk di segmen dialog ya. Kali ini Elizabeth akan berbincang-bincang mengenai masalah yang kayaknya akhir-akhir ini masih akrab ya, masih teringat di telinga kita, bahkan mengenai Hari AIDS Sedunia yang jatuh tanggal 1 Desember kemarin ya. Dan kali ini saya sudah menghadirkan seorang aktivis juga di bidang tersebut bersama dengan Bang Yos. Bang Yo. Yes, ya, Bang Yo ini adalah seorang aktivis di salah satu yayasan Hotline Surabaya yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan juga anak-anak. Oke, kalau mungkin sobat muda ya, kita pasti sering banget kenal ataupun dengar yang namanya AIDS. Sebenarnya seberapa parahkah AIDS itu? Apakah sudah sangat menjadi momok bagi kita, khususnya umat manusia tentunya ya? Iya. Ini bisa dikatakan momok. Kenapa? AIDS ini tidak hanya menyerang pada kelompok tertentu saja. Jadi AIDS, maksudnya semua orang pasti bisa terkena? Semua, mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan orang tua. Oke, dan kalau misalnya kita di Indonesia ini sudah seberapa parahkah AIDS itu sendiri? Ya, data menunjukkan bahwa dari hari ke hari ada peningkatan. Selalu ada peningkatan. Selalu ada peningkatan. Di Surabaya misalnya, kita paling dekat dengan kita, Surabaya atau Jawa Timur ini merupakan urutan keempat dari semua provinsi yang ada. Dan setiap hari hampir 2 orang yang tertular HIV. Jadi dalam satu hari ada kemungkinan 2 orang yang tertular virus HIV. ini. Iya. Oke, dan kalau melihat kenyataan yang demikian, dalam satu hari ada kemungkinan 2 orang yang terserang virus ini. Apa yang harus saya lakukan dong? Saya sebagai orang muda, apa yang harus saya lakukan? Iya, pertama ya menjaga perilaku.
jauhilah hal-hal yang mengarah pada penularan. Misalnya apa? Jarum suntik, penggunaan maksudnya menggunakan jasa seks di pelacuran, di luar ikatan pernikahan ikatan perkawinan, itu. Karena itu saya sangat mengharapkan kepada adik-adik untuk tidak melakukan seks sebelum waktunya. Lantas bagaimana dengan misalnya saya tidak terkena HIV atau saya memiliki mungkin ada orang-orang di sekitar saya yang mereka terkena oleh virus ini, apa yang harus saya lakukan? Terkadang fenomena yang berkembang dalam masyarakat adalah ketika kita mengetahui orang-orang di sekitar kita, mereka yang menderita HIV, cenderung untuk menjauhi. Itu ngomong jangan soal stigma dekat-dekat ya, itu, jangan dekat-dekat gitu. Itu ngomong soal stigma, ya. Saya pikir itu memang ada yang masyarakat yang punya tentunya ini pikiran kan seperti juga itu. akan membuat mereka semakin down gitu ya. Iya, itu ada pemikiran seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang paham tentang HIV harus memberikan pengetahuan dan pemahaman itu terhadap semua masyarakat. Tidak pada golongan tertentu saja, sehingga orang tahu semua bahwa HIV tidak menular melalui jabat tangan. Tidak menular melalui hubungan sosial lainnya, berenang bersama, makan bersama, bersin, Melalui keringat, digigit nyamuk, apa tidak. Jadi dia hanya menular melalui, pertama itu tadi hubungan seks, kedua itu lewat darah, bayi, ibu yang positif kepada bayi yang dikandungnya, itu saja. Jadi kalau di luar itu tidak, ciuman pun tidak. Ciuman pun tidak. Iya. Ya. Oke, berarti tapi ini bukan berarti melegalkan ciuman ya? Jadi prinsip kita di lapangan itu satu saja, Bang. Kalau kita ketemu adik-adik atau mbak-mbak atau mas-mas yang masih kecil-kecil ini, kita ingin supaya mereka no sex. Oke, jadi no sex before married dan juga setia pada pasangan, khusus untuk yang sudah berpasangan ya. Oke, sobat muda, itu tadi yang sudah kita korek-korek bersama dengan Bang Jo ya. Dan sekarang kita sebagai generasi muda, kita tentu saja orang muda punya kekuatan yang lebih. Dan ketika kita mengetahui fenomena yang demikian, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa ini? Mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apakah kita menginginkan bangsa kita yang lebih baik? Kita yang menanggung semuanya. Oke, sahabat pamit. Terima kasih dan the proverbial sunrise coming up over the Pacific, and you might think I'm losing my mind, but I will shy away from the specifics, 'cause I